wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, penyimpangan semu hukum Mendel yang kita bahas yang pertama itu adalah dominasi tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan dominasi tidak sempurna? Dominasi tidak sempurna adalah alel dominan yang tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Akibatnya adalah individu heterozigot itu bersifat setengah dari individu dominan dan setengah dari individu resesif. Sebagai contoh misalnya tanaman bunga snapdragon. Nah, tanaman bunga ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada juga yang berwarna merah muda. Nah, warna merah muda ini diperoleh dari kombinasi antara individu merah dan individu putih. Baik, mari kita lihat contoh untuk persilangan dari dominasi tidak sempurna, yaitu misalnya disilangkan tanaman snapdragon berwarna merah dengan putih. Kemudian jika genotip untuk merah adalah M besar, kemudian untuk putih adalah M kecil. Lalu genotip atau gamet yang akan diperoleh untuk M besar yaitu hanya satu, yaitu M besar. Untuk M kecil hanya satu, yaitu M kecil. Kemudian hasil persilangan antara M besar dengan M kecil adalah M besar M kecil yang akan menghasilkan warna merah muda. Jika M besar M kecil ini disilangkan dengan sesamanya dengan yang berwarna merah muda, maka akan diperoleh persilangan seperti ini. Jadi untuk yang ini ada dua macam gametnya, M besar dan M kecil. Untuk yang betina juga sama, ada dua macam yaitu M besar dan M kecil. Nah, hasil persilangannya adalah M besar dengan M besar menghasilkan warna merah, kemudian M besar dengan M kecil menghasilkan warna merah muda, M besar dengan M kecil yang ini menghasilkan warna merah muda, dan M kecil dengan M kecil menghasilkan warna putih. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingan fenotipnya adalah merah muda berbanding dengan putih, yaitu 1:2:1. Baik, kemudian kita akan belajar mengenai sifat yang lain, yaitu namanya kodominan. Kodominan ini adalah dua alel dari suatu gen yang menghasilkan produk yang berbeda dan alel yang satu tidak dipengaruhi oleh alel yang lain. Contohnya adalah persilangan antara ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih yang menghasilkan ayam Blue Andalusia. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara dominasi tidak sempurna dengan kodominan. Kalau dominasi tidak sempurna, keturunan yang diperoleh adalah mix atau gabungan sifat antara jantan dan betina. Sedangkan kodominan itu adalah keturunan yang diperoleh memiliki sifat yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Contohnya ayam hitam dengan putih hasilnya adalah Blue Andalusia. Baik, kita mulai dengan contoh persilangan untuk kodominan. Misalnya kita silangkan ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih, ya. Ayam berbulu hitam memiliki genotip B besar, sedangkan ayam berbulu putih memiliki genotip B kecil. Nah, gametnya yaitu untuk yang B besar hanya ada satu, yaitu B besar, dan untuk yang B kecil hanya ada satu, yaitu B kecil. Lalu hasil persilangan daripada F1 yaitu menghasilkan B besar disilangkan dengan B1, hasilnya adalah B besar. Nah, ini warna yang diperoleh adalah warnanya Blue Andalusia. Kalau misalnya Blue Andalusia ini kita silangkan dengan Blue Andalusia, berarti dengan B besar B kecil, maka ini kan gametnya ada dua nih, satunya B besar, satunya B kecil.
Ini juga sama untuk yang betina, B besar, B kecil. Nah, maka hasil persilangan yang diperoleh adalah seperti ini. Jadi, B besar B kecil untuk yang jantan, betinanya B besar B kecil, maka hasilnya adalah B besar disilangkan B besar, ini warnanya adalah hitam. B besar dengan B kecil ini adalah warnanya Blue Andalusia. Kemudian B besar dengan B kecil disilangkan, ini hasilnya adalah Blue Andalusia juga. Dan B kecil dengan B kecil jika disilangkan, ini hasilnya adalah putih. Ya, sehingga perbandingan yang diperoleh adalah ayam hitam berbanding Andalusia berbanding putih adalah 1:2:1. Baik, kita lanjutkan. Untuk penyimpangan semu yang berikutnya itu adalah alel letal. Ya, letal ini adalah mati atau mengalami kematian. Nah, alel letal ini bisa kita bagi dua, yaitu alel letal dominan dan alel letal yang resesif. Alel letal yang pertama yang akan kita pelajari adalah alel letal dominan. Alel letal dominan adalah gen dominan yang bila dalam keadaan homozigotik atau dalam keadaan homozigot itu akan mengakibatkan individunya mati. Sebagai contoh misalnya adalah ayam creeper. Nah, ayam creeper ini kalau dalam keadaan dominan C besar homozigot itu akan menimbulkan sifat letal. Sedangkan jika dalam keadaan heterozigot, maka dia akan menimbulkan kecacatan pada ayam itu, di mana ayam ini memiliki kaki yang pendek atau istilahnya disebut redep. Baik, mari kita belajar persilangan untuk alel letal dominan ya. Di sini sebagai contoh misalnya disilangkan ayam jambul dengan ayam jambul. Ayam jambul ini adalah ayam yang kakinya pendek atau tadi disebut kaki redep ya. Nah, ayam jambul ini memiliki genotip yang heterozigot. Jadi di sini ayam jambulnya adalah C besar R dengan C kecil R. Boleh C besar saja dengan C kecil boleh ya. Kemudian ayam jambul yang berikutnya dengan C besar R kecil, C kecil, R kecil. Nah, gamet yang muncul dari ayam jambul tersebut ini adalah ada dua, yaitu C besar R dan C kecil R. Kemudian ayam jambul yang jantan juga sama C besar L dan C kecil R. Nah, hasil dari persilangan keduanya adalah didapatkan seperti ini, kotaknya ada 4 ya. Jadi ini C besar dengan C besar, yang ini akan mengalami letal atau mengalami kematian karena dia dalam keadaan homozigot. Kemudian untuk yang C besar dengan C kecil, ini akan menghasilkan ayam redep atau ayam yang kakinya pendek atau ayam jambul. Begitu juga dengan persilangan ini juga akan menghasilkan ayam redep atau ayam yang kakinya pendek. Dan yang terakhir adalah C kecil dengan C kecil, ini akan menghasilkan ayam yang normal. Jadi perbandingannya adalah seperti ini. Perbandingan fenotip ayam yang mati 1, ayam jambul 2, dan ayam yang normal adalah 1. Baik, untuk alel letal yang berikutnya adalah alel letal yang resesif. Alel letal resesif ini adalah jika gen tersebut dalam keadaan homozigot resesif, maka dia akan menimbulkan kematian. Contohnya adalah misalnya pada tanaman jagung. Jika tanaman jagung itu memiliki genotip yang homozigot resesif, maka dia akan mengalami kematian karena dia tidak memiliki klorofil atau albino. Nah, baik, kita misalnya persilangkan antara tanaman hijau dengan tanaman hijau, di mana genotip dari tanaman hijaunya ini misalnya adalah heterozigot, yaitu G besar G kecil dan G besar G kecil. Maka gametnya ada dua, seperti biasanya G besar dan G kecil. Untuk yang individu satunya juga G besar dan G kecil. Nah, jika disilangkan, maka hasilnya adalah akan seperti ini. Jadi G besar dengan G besar menghasilkan G besar G besar.
G besar G kecil disilangkan menghasilkan G besar G kecil, G besar lagi disilangkan dengan G kecil menghasilkan G besar G kecil, dan G kecil dengan G kecil disilangkan menghasilkan G kecil G kecil. Nah, untuk G besar ini dia hijau warnanya, G besar G kecil juga hijau, tetapi untuk yang G kecil ini adalah bersifat albino atau dia tidak memiliki klorofil sehingga tanaman ini akan letal atau mati. Nah, perbandingan yang diperoleh dari hasil persilangan ini adalah tanaman hijau 3 berbanding dengan tanaman albino atau letal adalah 1. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai alel ganda. Nah, apa yang dimaksud dengan alel ganda? Alel ganda ini adalah suatu gen, yaitu memiliki lebih dari 2 pasang gen. Yang biasanya dalam satu lokus yang kita belajar sebelumnya, misalnya adalah dia untuk gen tinggi. Jadi dia hanya memiliki satu gen saja, misalnya T besar atau T kecil. Nah, sementara untuk alel ganda, dalam satu lokus itu dia memiliki lebih dari suatu gen, sehingga muncul berbagai sifat. Sebagai contoh misalnya di sini adalah golongan darah dan warna bulu pada kelinci. Baik, tadi sebagai contoh untuk alel ganda ini adalah golongan darah. Golongan darah ini ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk golongan darah A itu memiliki genotip IAIA dan IAIO. Golongan darah B, IBIB, dan IBIO. Golongan darah AB hanya memiliki satu genotip saja, yaitu IAIB, dan golongan darah O memiliki satu genotip juga, yaitu IOIO. Kemudian contoh lain dari alel ganda tadi adalah warna bulu kelinci. Di sini ada 4 warna, yaitu hitam, sinsila, Himalaya, dan putih. Ya, untuk warna hitam itu ada 4 macam genotip, C besar, C besar, C besar, C kecil, CH, C besar, C kecil, H, dan C besar, C kecil. Untuk sinsila punya 3 genotip, yaitu C kecil, CH, C kecil, CH, C kecil, CH, C kecil, H, C kecil, CH, C. Sedangkan Himalaya hanya memiliki 2 genotip, yaitu C kecil H, C kecil H, dan C kecil H, C kecil. Dan putih hanya memiliki 1 genotip, yaitu C kecil, C kecil. Nah, ini adalah gambar dari kelinci, ya. Kita lihat di sini untuk gen normal, yaitu yang warnanya hitam. Kemudian ini adalah sinsila, agak abu-abu gitu. Kemudian ini Himalaya, ini putih tapi di telinga, hidung, dan kaki warnanya hitam. Sedangkan yang ini adalah yang putih bersih atau albino. Baik, mari kita belajar mengenai soal persilangan untuk alel ganda, ya. Saya diambilkan di sini adalah untuk kelinci. Disilangkan kelinci sinsila dengan genotipnya adalah C kecil CHC dengan Himalaya dengan genotip C kecil HC. Rasio keturunan yang memiliki bulu putih, ada berapa, ya? Mari kita lihat persilangannya. Jadi untuk parentalnya adalah sinsila dan Himalaya. Kemudian untuk genotipnya di soalnya sudah ditulis, yaitu C kecil CHC dan C kecil HC. Kemudian gametnya di sini ada 4, yaitu untuk sinsila ada C kecil CH dan C, untuk Himalaya ada C kecil H dan C. Ya, jika kita silangkan maka hasilnya akan didapatkan seperti ini. C kecil CH dengan C kecil H jadi sinsila, C kecil CH dengan C juga jadi sinsila, C kecil H dengan C jadi Himalaya, dan C kecil jadinya adalah warnanya putih. Sehingga diperoleh perbandingan adalah sinsila 2, Himalaya 1, dan putih 1. Sehingga rasio keturunan yang dimiliki oleh bulu putih adalah 1/4 atau 25%. Baik, sekarang kita lihat untuk soal alel ganda golongan darah. Misalnya seorang pria bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Berapa persenkah akan diperoleh anak yang bergolongan darah A? Ya, kemungkinannya berapa persen? Nah, di sini kita lihat parentalnya yaitu A dan AB. Nah, di sini
yang bergolongan darah A-nya heterozigot ya. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa golongan darah A itu kan bisa IA-IA dan IA-IO. Tapi di soal ini dia mengatakan bahwa golongan darahnya adalah heterozigot A. Jadi kita ambil yang genotip IA-IO. Menikah dengan seorang wanita yang bergolongan darah AB. Nah, golongan darah AB ini tidak ada genotip lainnya kecuali IA dan IB. Nah, kemudian gametnya ini untuk IA-IO ada 2 yaitu IA dan IO. Untuk IB ada 2 yaitu IA dan IB. Nah, hasil pernikahan ini bisa kita lihat di sini, yaitu IA-IA akan menghasilkan golongan darah A, IA dengan IB menghasilkan golongan darah AB yang ini, kemudian IA dan IO akan menghasilkan golongan darah A juga, yaitu ini A heterozigot, dan IB dengan IO itu akan menghasilkan golongan darah IB dan IO ya. Jadi berapa persen sih akan dihasilkan anak yang bergolongan darah A? Mari kita lihat perbandingannya. Untuk golongan darah A ada 2, untuk golongan darah B ada 1, dan golongan darah AB ada 1. Jadi berapa persen? Berarti 2/4 atau setengah dikali 100% sama dengan 50%. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.